Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menyaksikan video ini. Baiklah anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semakin semangat di dalam belajar, terutama belajar agama Islam. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar KD 3.3, yaitu tentang Asmaul Husna. Sebaiknya kita awali dulu dengan membaca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan anugerahkanlah pemahaman. Amin. Baiklah anak-anakku, Pak Teguh ulangi, kita hari ini akan mempelajari materi KD 3.3, yaitu mengetahui Asmaul Husna Al-Bashir, Al-Adl, Al-Azim. Untuk kesempatan ini Pak Teguh akan menjelaskan Asmaul Husna Al-Bashir, ya. Al-Bashir, Asmaul Husna Al-Bashir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Artinya adalah nama-nama yang baik, ya. Asma artinya nama-nama, Husna artinya baik. Allah memiliki nama-nama yang baik. Ada berapa nama-namanya? Ada 99 nama Allah yang baik. Dan salah satunya adalah yang kita pelajari hari ini adalah Al-Bashir. Al-Bashir berasal dari bahasa Arab, yaitu basoro, ya, basoro, nah, yang artinya melihat. Maka Al-Bashir artinya maha melihat. Nah, jadi Allah itu maha melihat segala sesuatu, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang nyata maupun yang tidak nyata. Allah mengetahui segalanya, segala kejadian, segala peristiwa yang ada di muka bumi ini, ya, maupun yang di luar sana. Allah mengetahuinya dengan sangat detail. Bahkan Allah mengetahui, ya, bisa melihat isi hati kita, ya, karena Allah maha melihat. Maka sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min, ya, dalam ayat 20 Allah berfirman, Innallaha huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Baiklah anak-anakku, sebagai anak muslim kita harus menerapkan perilaku terpuji sehari-hari, dan terutama menerapkan makna daripada Al-Bashir, makna daripada Asmaul Husna Al-Bashir dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Pak Teguh akan memberikan contoh-contohnya bagaimana penerapan makna Al-Bashir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya Allah mengawasi kita, ya. Allah mengawasi kita. Ya. Allah maha mengawasi kita. Ini penerapan yang pertama. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya Allah mengawasi kita setiap saatnya, perbuatan kita diawasi Allah, gerak-gerik kita diawasi oleh Allah, maka seharusnya sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus selalu berbuat kebaikan. Apa Pak contohnya berbuat kebaikan? Banyak sekali, ya. Contohnya adalah ibadah. Beribadah kepada Allah itu adalah kebaikan. Kemudian apalagi? Membantu, ya, membantu kedua orang tua, membantu orang yang sedang kesulitan. Kalau ada sampah di rumah kita ambil, ya. Kita lihat ada sampah di rumah, di jalan, kita ambil. Kalau rumahnya kurang rapi, kurang bersih, kita sapu, kita rapikan. Ya, ini adalah sebuah perbuatan baik. Ada PR, ya, ada tugas baik dari Pak Guru, Bu Guru, ya, kita kerjakan, ya. Belajar merupakan sebuah kebaikan, banyak sekali sebuah kebaikan, ya. Maka jangan sampai, ya, satu detik pun kita melakukan keburukan. Kita harus berbuat kebaikan. Paham semuanya?
Baiklah, kita masuk yang kedua. Penerapan yang kedua adalah kita harus menyadari karena Allah telah melihat, Allah telah memberikan kita penglihatan yaitu mata, maka kita harus menggunakan mata kita melihat tanda-tanda, ya, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Nah, kita harus melihat tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu alam semesta ini. Kita lihat matahari yang terbit, ya, dari timur. Ya, kita lihat matahari yang begitu besar menyinari semua bumi ini, ya, dengan sinarnya. Maka kita mengucapkan Masya Allah, ya, Allah telah memberikan kita, ya, makhluk yang menyinari bumi ini sehingga kita, ya, semua makhluk bisa hidup seperti itu. Kemudian kita melihat contoh lain adalah kita melihat apa? Melihat burung yang terbang. Ya, kita lihat ada burung terbang. Siapakah? Kita bertanya-tanya siapa yang bisa menerbangkannya, menahannya di udara? Siapa yang bisa menahannya di udara? Tidak lain, dia adalah yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian penerapan yang ketiga adalah memahami bahwasanya ketika Allah Maha melihat, ya, kita memahami segala dunia ini yang Allah ciptakan itu diciptakan untuk manusia, ya. Alam semesta diciptakan untuk manusia. Nah, ketika kita memahami alam semesta diciptakan untuk manusia, maka kita harus apa? Syukuri, ya, harus syukuri, ya, harus kita syukuri, yaitu kita bersyukur pada Allah dengan melakukan ibadah sebaik mungkin dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang keempat adalah penerapannya dalam sehari-hari. Yang keempat, kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran. Nah, ya, yang keempat adalah membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus membaca Al-Quran dalam sehari, jangan sampai terlewat tidak membaca Al-Quran. Ya, walaupun itu hanya satu ayat, ya, kita harus membaca Al-Quran. Baiklah anak-anakku, yang terakhir, yang kelima, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, yang kelima adalah melihat segala yang baik, Nah, melihat segala yang baik, ya. Jadi kita gunakan mata kita sekali lagi untuk melihat semua yang baik-baik. Jangan sampai kita melihatnya untuk sesuatu yang didurhakai oleh Allah, sesuatu yang buruk sehingga Allah murka kepada kita. Jangan sampai, ya. Karena Allah pun melihat kita, mengawasi kita. Baiklah anak-anakku, inilah yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Bashir, yaitu Allah Maha melihat. Jadi untuk penerapannya dalam sehari-hari, ya, ini adalah penerapannya dalam sehari-hari, ya. Penerapan kita dalam sehari-hari, pertama mengawasi, ya. Allah mengawasi kita setiap saat. Kemudian kita harus melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga adalah alam semesta ini diciptakan untuk kita, maka kita harus syukuri. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, melihat segala yang baik. Baiklah anak-anakku, Pak Teguh akhiri dulu untuk Asmaul Husna Al-Bashir, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Adil, ya. Pak Teguh akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.